Salam Indonesia, selamat siang menjelang sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Wow, luar biasa sekali hari ini saya mengenakan busana yang luar biasa sekali, di mana saya bangga sebagai sosok wanita pastinya dapat mengenakan pakaian adat langsung tradisional dari Indonesia asli. Dan luar biasa juga, saya juga ingin menyapa pemirsa dulu di bincang hari ini spesial Hari Kartini. Ya pemirsa, perempuan sebagai pembentuk karakter bangsa. Saya ingin menyampaikan sedikit, ada dua ungkapan di sini pemirsa. Di balik keberhasilan seorang suami atau ayah, terdapat sosok istri atau perempuan yang luar biasa. Sekaligus wanita tiang agama. Jika wanitanya rusak, maka rusak pula agamanya. Dua ungkapan ini mungkin bisa membuat kita mengetahui bagaimana sosok wanita begitu amat penting. Namun sejauh ini dan dulu pula pemirsa, ini mungkin wanita masih terbelenggu dengan kesetaraan gender dan lain sebagainya. Dan mengenang 100 tahun meninggalnya Ibu Kartini, meninggalkan kita semua rakyat Indonesia di sini, ya kita ingin sedikit refleksi. Apakah wanita sekarang sudah mempunyai kesejahteraan dan juga kesetaraan dengan pria? Saat ini saya juga tidak sendirian pemirsa, karena saya juga bersama dengan 3 orang narasumber wanita-wanita super yang alhamdulillah bisa bergabung di sini dan saya bisa menyapa secara langsung. Saya ingin menyapa dulu, ada Mbak Ani Setiawati. Selamat siang Mbak Ani. Selamat siang Mbak. Iya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini cerah sekali sepertinya. Iya Kemudian dong. juga ada Mbak Nina Musrianti. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, tetap bajunya ini juga merekah begitu ya. Ya, ini keduanya adalah dari aktivis Rifka Anissa begitu ya Mbak ya. Ini lebih konsen terhadap jaringan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan trafficking wanita khususnya. Kemudian saya juga ingin menyapa dulu, ada satu lagi, ini Ibu Sri Wahyaningsih. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu Sri ini beliau adalah aktivis perempuan atau praktisi pendidikan anak. Ini ketiganya alhamdulillah sudah berada di sini juga. Saya ingin menyapa dulu satu persatu, mungkin dari Mbak Ani dulu. Ini kan tanggal 21 April ya, ini Hari Kartini. Sosok Kartini sendiri menurut Mbak Ani ini bagaimana Mbak? Ya, kalau kita melihat perjuangan beliau, kalau refleksi hari ini gitu, tentunya karena kita tidak terlahir di zaman Kartini begitu. Tetapi bagi saya pribadi, Kartini adalah sosok perempuan yang penuh semangat, dalam arti bagaimana dalam kondisinya saat itu beliau terlahir dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak mengenakan buat perempuan, secara kebudayaan, secara pendidikan, apapun sangat membelenggu, tetapi dengan semangatnya beliau berusaha bagaimana supaya terlepas dari belenggu-belenggu itu. Artinya itu yang dilakukan Kartini, dan itu yang membuat kita Kartini-Kartini sekarang ini menjadikan beliau itu penyemangat buat kita semuanya. Bisa menjadi inspirasi untuk kita begitu ya Mbak Ani. Kemudian ini untuk Ibu Wahya. Ya, Ibu Wahya ini kan seorang praktisi pendidikan anak begitu ya Ibu ya. Sosok Kartini sendiri menurut Ibu seperti apa? Ya, Kartini adalah seorang perempuan yang luar biasa menurut saya. Dia tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi beliau mempunyai hati nurani yang sangat luar biasa. Punya kepekaan terhadap lingkungan. Jadi beliau tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari lingkungan di sekitarnya, bahkan di dalam keluarganya sendiri. Jadi kalau kita ingat ya, beliau umur 12 tahun itu sudah bisa menulis surat yang sangat luar biasa. Dan surat itu tidak hanya keluhan pribadi, tetapi dia sudah memprihatinkan situasi yang ada di keluarganya dan juga masyarakat di sekitarnya. Jadi beliau yang terlahir sebagai ningrat gitu ya, tapi punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dengan segala keterbatasannya, beliau memprihatinkan bagaimana nih kalau misalnya masyarakat ini tidak punya pengetahuan yang cukup. Nah, ini nasib bangsa ini akan seperti apa gitu ya. Jadi di zaman itu, dan dia masih sangat belia. Kalau dibandingkan sekarang gitu ya, remaja-remaja yang mungkin baru SMS-an atau FB-an atau apa ya. Tapi beliau sudah menuliskan gagasan-gagasan gitu ya, dan karena beliau sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Ibu, terkait dengan pendidikan anak, Ibu menemukan tidak sosok yang hampir mirip begitu?
mungkin tidak ada yang menyamai Ibu Kartini, Bu, tapi 12 tahun kemudian sudah memiliki gagasan-gagasan baru dan ide-ide kreatif yang sejauh ini Ibu temui. Iya, sebetulnya saya banyak belajar justru dari perempuan-perempuan yang sangat sederhana gitu ya. Saya belajar dari ibu mertua saya belajar dari petani-petani yang ada di sekitar saya gitu ya. Mereka menjalani kehidupannya dengan ikhlas, dengan penuh kejujuran gitu ya. Kalau istilah saya itu mereka membayar hidupnya dengan tunai gitu ya. Karena tidak menggantungkan dari mungkin jabatan atau apa ya, fasilitas-fasilitas, tetapi mereka betul-betul independen. Iya, dan mereka itu melakukan sesuatu dengan jujur. Nah, kalau nanti misalnya ada imbalan, ada apa, itu bonus aja gitu ya. Tapi mereka menjalankan dengan jujur. Nah, ini menurut saya ya Kartini-Kartini yang perlu diteladani gitu ya. Begitu, baik. Sekarang jarang sekali kita melihat orang bekerja dengan jujur gitu ya. Tapi orang yang bekerja dengan ikhlas, dengan jujur, itulah pembelajaran yang sangat luar biasa. Kartini-Kartini baru. Kemudian kalau Mbak Nina sendiri nih, Mbak Nina, ini makna Hari Kartini sendiri untuk Mbak Nina, ini maknanya apa, Mbak? Iya, sebagai, bisa dikatakan sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda, saya sendiri sangat mengidolakan sosok Kartini ya, yang penuh inspiratif gitu, sangat menginspirasi kita untuk melakukan perjuangan-perjuangan terhadap perempuan begitu. Nah, ini yang saya lakukan mungkin sampai hari ini, terus bersama dengan perempuan-perempuan yang ada di lingkungan sekitar saya untuk bisa menjadi inspirasi bagi perempuan yang lainnya. Gitu. Ya, baik. Itu tadi memang Kartini sosoknya amat sangat menginspirasi bukan hanya untuk para aktivis perempuan, saya yakin juga untuk semua perempuan yang ada di Indonesia. Lalu setelah 1 abad wafatnya Ibu Kartini, apakah kita masih ada belenggu-belenggu begitu? Apakah kita benar-benar sudah terbebas ini begitu? Ya mungkin satu persatu dulu, ini saya Mbak Ani dulu deh. Kalau terbebas dari seluruh belenggu saya rasa tidak, belum gitu, ya? Belum gitu. Artinya sebenarnya masih banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Kalau zaman Raden Ajeng Kartini hidup, mungkin kaitannya dengan akses pendidikan gitu ya. Bagaimana dia bisa membaca, bisa menulis, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Sri, bahwa di usia yang seperti itu beliau sudah punya pikiran cemerlang. Tetapi pada faktanya di masyarakat kita masih banyak loh perempuan yang bahkan mungkin tidak bisa membaca begitu. Itu masih ada, dan ini tentu akan berpengaruh besar kepada kehidupan. Karena apa? Ketika perempuan jauh dari akses, terutama akses informasi, sementara informasi tidak bisa diterima tanpa kemampuan seseorang untuk membaca, untuk menerima pengetahuan. Nah, kalau itu tidak didapatkan, bisa dibayangkan sebenarnya kedepannya seperti apa. Nah, sampai hari ini belum semua perempuan itu terbebas dari belenggu. Artinya masih banyak akses pendidikan, akses informasi, akses ekonomi, bahkan sampai akses sumber daya itu belum bisa dimanfaatkan oleh perempuan. Padahal itu hal yang sangat terpenting untuk kehidupan. Membaca tulis dulu untuk yang pertama begitu. Dan memang dalam prakteknya kasus di Indonesia masih banyak ada. Mungkin kalau di Jogja kita bisa prosentasenya nggak terlalu banyak ya. Mungkin tinggal yang lansia begitu yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi bisa dibayangkan di seluruh Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di pelosok yang tidak mendapatkan akses sama sekali soal pendidikan dan informasi, itu masih banyak, Mbak. Ternyata ya, jadi kita juga sedikit mengetahui juga ada wacana baru juga, ternyata bukan hanya Yogyakarta, kita konsen juga ke daerah-daerah lain yang memang harus diakses oleh pemerintah. Pemerintah berarti memegang peran banyak juga, kebijakan itu kan harus. Baik, kemudian kalau untuk Mbak Nina sendiri, Mbak Nina, ini apakah kita sudah terbebas begitu, Mbak Nina? Kalau Mbak Nina sendiri pribadi merasakan bagaimana? Kalau Mbak Nina mungkin sudah ya. Sampai di sini. Tadi ya, sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Memang sampai saat ini kita masih menemukan ketertinggalan yang dialami oleh perempuan, baik itu dari akses pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan tingkat politik gitu ya kan. Kalau bicara politik sudah lebih tinggi lagi gitu, tapi hak dasar saja ternyata perempuan belum bisa mengakses sepenuhnya gitu. Nah, ini yang menjadi tugas bersama, bagaimana perempuan harus disadarkan, tidak karena pemerintah punya program, tetapi perempuan harus diinspirasi untuk
bisa lebih maju lagi. Baik, Ibu Wahya. Ibu ini kan Ibu memiliki sanggar anak ya Ibu ya. Sekolah Sanggar Anak Alam, ya, begitu. Ya. Ini sebenarnya yang menginspirasi Ibu untuk Sekolah Sanggar Anak Alam sendiri. Apakah salah satunya juga adalah Ibu Kartini atau mungkin memang kesadaran sebagai seorang wanita Indonesia yang perempuan Indonesia yang ingin membangun karakter bangsa Ibu? Ya, saya sebenarnya banyak yang menginspirasi saya, tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa manusia ini holistik gitu ya, tidak hanya terdiri dari otak. Nah, sekarang banyak pendidikan yang mengutamakan pendidikan yang kognitifnya saja. Jadi dengan belajar yang kami lebih ke yang esensial gitu ya. Dengan kami pendekatan dengan alam itu kami ingin membawa anak-anak supaya mereka peka terhadap lingkungan, mereka belajar tidak hanya dari buku tetapi belajar dari alam semesta. Jadi belajar ilmu yang hidup seperti itu. Ya, ini Ibu kan lebih banyak dengan anak-anak begitu ya Ibu ya. Lalu apakah sosok anak-anak sendiri sekarang juga mengenal sosok Kartini yang memang melegenda Ibu? Jangan dijawab dulu Ibu, kita akan kembali lagi tapi setelah jeda iklan yang berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang hari ini dengan tema kita adalah Perempuan Indonesia, Pembentuk Karakter Bangsa Menjadi dan Menuju Indonesia yang Berkarakter. Masih spesial Hari Kartini, saya juga masih ditemani dengan 3 perempuan-perempuan super. Ini para aktivis perempuan semua dan kita masih membahas juga pemirsa mengenai bagaimana wanita bisa menjadi sosok yang bisa membuat jati diri bangsa kita menjadi semakin lebih baik. Kami mengundang pemirsa juga untuk berpartisipasi, monggo di 451666 atau untuk Anda yang berada di daerah luar Jogja di 0274 451777. Tadi kembali kepada Ibu Wahya Ibu. Ibu kan tadi perempuan-perempuan muda begitu, sekolah anak. Ini apakah sudah mengenal sosok Kartini kemudian begitu Ibu? Silakan. Ya, karena kami ini kan termasuk sejarah gitu ya, yang harus kita sampaikan. Betul. Dan supaya juga anak-anak bisa menghargai sejarah bangsa gitu ya. Nah, ini kami ceritakan juga, jadi mereka tahu. Dan kemarin bahkan heboh sekali kami menyelenggarakan peringatan Kartini ini dengan lomba futsal ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu juga bisa futsal begitu ya Ibu ya. Ini untuk refreshing aja gitu ya. Tapi anak-anak sangat mengenal, sangat tahu sosok itu. Iya, sebuah dedikasi yang luar biasa. Kemudian kita beralih lagi ini ke Mbak Anin dulu deh. Mbak Nina deh. Saya sukanya bolak-balik begitu Mbak Nina. Ini Mbak Nina sebagai salah satu aktivis perempuan juga. Ini apa saja sebenarnya kebebasan yang sudah dicapai? Kalau tadi kan sebagai wanita, sosok Kartini. Kalau ini sebagai seorang aktivis perempuan begitu Mbak Nina. Mungkin yang paling besar saya rasakan dari zaman saya kecil dan dibandingkan dengan sosok Kartini dulu memang sangat banyak perubahannya. Tapi ketika kebebasan berorganisasi, saya bisa berkumpul dengan orang banyak, itu sebenarnya sudah satu sudah satu inovasi yang diajarkan oleh Kartini, bahwa kita kalau mau maju nggak bisa sendiri, kita harus bersama-sama. Nah, kemudian ini yang saya praktekkan dalam diri saya dan ini yang terus disebarkan ke masyarakat, bahwa kita harus berorganisasi. Dengan berorganisasi kita bisa mendapatkan banyak hal, mulai dari pendidikan, mempelajari hal-hal baru, karakter orang, sampai mungkin ide-ide tentang kebangsaan bisa dipelajari di sana. Ini pengalaman dari Mbak Nina sendiri, ini hal-hal baru apa konkret yang sudah di banyak memberikan kontribusi untuk Mbak Nina pribadi ya setelah berorganisasi ini sebagai wanita, apakah bisa lebih bebas menyuarakan pendapat atau apa ini Mbak? Ya, pastinya. Mungkin di dalam keluarga tidak terbiasa diberikan kebebasan untuk berpendapat, tapi ketika saya sudah mengenal organisasi, di situ saya diajarkan untuk bagaimana bisa mengeluarkan pendapat, berani tampil di depan umum, dan bisa melakukan hal-hal yang tadinya dianggap tabu misalnya di dalam keluarga gitu, tapi dalam berorganisasi jadi banyak. Bisa. Ini sedikit curhat juga nih Mbak Nina.
Baik, kemudian Mbak Ani nih, Mbak Ani ini kan kebebasan wanita identik dengan emansipasi wanita, begitu ya. Lalu sebenarnya kebebasan seperti apa sih yang ini loh emansipasi wanita? Apakah ada batasan-batasan khusus begitu untuk wanita? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara soal kebebasan, pasti ada koridor ya. Yang namanya bebas itu tidak pokoknya murni bebas, ya. Artinya bahwa pasti ada etika tertentu yang dibangun dalam setiap kebebasan yang ingin diraih oleh setiap perempuan. Tetapi yang pasti mungkin untuk catatan saya secara pribadi begitu ya, untuk hari ini kebebasan kita untuk bisa mengakses peluang yang sama dengan kaum laki-laki gitu ya, yang dalam arti kalau tadi Mbak Nina bicara kesempatan dalam politik misalnya, itu ada suatu hal yang sangat besar atau sesuatu yang jauh dulu dari apa dicita-citakan oleh Raden Ajeng Kartini. Tetapi untuk kondisi saat ini, meskipun dalam proses pencapaiannya itu masih banyak kendala, artinya negara juga secara kebijakan tidak menyiapkan perangkatnya untuk memberi keleluasaan pada perempuan mengakses gitu kan. Tapi di sisi lain kesempatan itu sudah mulai terbuka. Artinya banyak ruang-ruang publik yang sekarang bisa ditempati oleh perempuan. Dan mungkin teman-teman di sini juga pernah masuk dalam ranah-ranah publik yang dulu sangat ditabukan karena dianggap perempuan itu harus berada di wilayah domestik. Nah, itu yang sebenarnya kaitannya ke depan, karena kalau perempuan menempati posisi-posisi strategis di dalam politis, tentu akan ada kebijakan-kebijakan yang sangat berpihak dan perspektif para perempuan. Itu sangatlah penting, karena seberapapun kita berjuang, sekuat apapun gitu ya, kita menggapai cita-cita, ketika institusi-institusi itu tidak ada kebijakan yang berpihak pada perempuan, itu juga akan sangat melelahkan. Betul sekali. Dan kita masih, apakah ini masih terus diperjuangkan sampai masih sekarang? Masih banyak dan masih panjang. Masih panjang perjuangan sebagai wanita. Lalu kemudian kebebasan apa saja ini yang masih ingin diperjuangkan khususnya oleh para aktivis? Saya rasa hampir semua ya, hampir semua bidang. Karena kalau kita bicara keran mana sih yang sudah dibuka begitu kan, kalau kita ibaratkan sebenarnya kan masih ada sistem ataupun kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya tidak rela gitu ya, tidak rela bahwa kebebasan ini benar-benar dibuka, bagaimana persaingan ini dibebaskan baik laki-laki maupun perempuan, sehingga akses yang dimiliki oleh perempuan itu sama besarnya dengan laki-laki. Nah, kalau misalnya kita bicara pendidikan, mungkin banyak teman-teman perempuan yang sudah mencapai jenjang pendidikan sampai S2, S3, tapi lihat persentasenya. Dari jumlah penduduk, berapa perempuan sih yang bisa S2 misalnya atau S1 aja. Semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah perempuan itu semakin mengecil, Mbak. Apalagi kalau itu skill atau misalnya pendidikan dengan profesi khusus. Ketika misalnya profesi dokter, ketika harus mengambil spesialis, usia perempuan ini usia produktif, di mana dia dituntut perannya dalam menjalankan fungsi reproduksi. Biasanya nanti aja deh, anaknya masih umur sekian, karena untuk spesialis itu harus konsen. Akhirnya kesempatannya laki-laki. Bisa dibandingkan. Misalnya dokter ahli kandungan, berapa sih perempuannya, Mbak? Banyak laki-laki. Padahal yang ditangani adalah lebih banyak alat reproduksi perempuan. Ya, karena yang bisa melahirkan wanita semua itu artinya dalam bidang pendidikan pun seperti itu. Masih banyak yang lainnya, soal akses sumber daya alam misalnya. Tidak banyak perempuan yang menguasai akses sumber daya alam. Kebanyakan kalau nggak itu laki-laki, yaitu sekelompok tertentu. Padahal mungkin di Jogja ada potensi alam, tapi siapa ya yang mengeksploitasi? Bukan perempuan-perempuan Jogja, Mbak. Nggak ada. Gitu ya? Iya. Bukan perempuan Jogja, perempuan mana ini? Bukan Jogja. Laki-laki. Jarang. Perempuan nggak mengakses sumber daya alam, Mbak. Lalu apakah memang perempuan dianggap tidak mampu, atau memang karena belum diberikan kesempatan ini, Mbak? Konteksnya bukan karena tidak mampu. Artinya selain karena tidak ada kesempatan, juga aksesnya tidak dibuka ke sana. Sehingga memang yang seharusnya ini menjadi, ini nih, misalnya sumber daya alam kita besar, kita tidak harus menjadi PNS ya Ibu, tidak harus menjadi mereka yang berprofesi, tetapi ketika akses sumber alam ini bisa dikelola oleh perempuan, itu akan menghidupi mereka.
Dan tentu ini akan berakibat pada proses ketika sumber alam dikuasai, secara ekonomi dia maju, bisa mengakses pendidikan, bisa mengakses kesehatan, semuanya bisa selesai, Mbak. Dan kita ini kaya loh. Betul. Iya. Tapi penduduk miskin siapa? Perempuan. Ini makanya harus diperjuangkan lagi. Tapi walaupun perempuan juga ini berhak untuk mendapatkan penghargaan ini, Mbak. Karena salah satunya pemirsa, ini Ibu Wahya ini baru saja mendapatkan penghargaan perempuan Jawa Indonesia. Jawa Betul, bisa. Jawa perempuan Jawa bisa Indonesia. Ini apa Ibu ini? Ya, ini tadi ada seorang pengusaha perempuan yang sukses di Jogja. Kalau tadi dikatakan kok nggak ada ya di Jogja, ada tadi, dan beliau peka juga terhadap lingkungannya dan jeli juga melihat peran-peran perempuan. Nah, tadi ada 7 perempuan yang diberi penghargaan, salah satunya saya. Iya. Dan karena beliau mengatakan bahwa perempuan bisa gitu, makanya ini ada penghargaan untuk perempuan Jawa Bisa 2012. Jawa bisa ya, yang lainnya pun bisa sebenarnya. Kebetulan di Jawa ini untuk kategori apa? Ada pengelompokannya Ibu Wahya? Saya tadi dalam kategori pendidikan. Pendidikan. Ya. Ada juga yang tadi pengusaha, ada juga yang bergerak di kesehatan masyarakat, ya, ada dukun bayi gitu, ya, tadi yang sudah usianya 80 tahun. Wow. Ada juga perempuan penambang pasir, ya. Satu lagi pengusaha juga, ya. Jadi ada pengusaha jasa, ada pengusaha makanan, gitu. Jadi memang terbukti bahwa wanita juga bisa begitu ya, terutama perempuan Jawa juga bisa. Termasuk untuk penambang juga pemirsa, ini sebuah profesi yang biasanya kaum laki-laki, ternyata perempuan pun bisa. Ya, saya ingin langsung kembali ke Mbak Nina lagi. Ini Mbak Nina, tadi kan dijelaskan sedikit oleh Mbak Ani begitu ya, bahwa banyak sekali akses yang masih ditutup begitu oleh pemerintah, oleh kita semua, mungkin karena aksesnya untuk wanita itu belum terlalu banyak begitu, Mbak. Lalu apa saja sih yang sudah dilakukan beberapa usaha-usaha untuk membuka begitu sebagai aktivis perempuan dari Mbak Nina? Usaha ya, bicara usaha memang kita sampai saat ini terus berusaha ya untuk bisa mendapatkan akses-akses yang tersedia di Indonesia, terutama dengan kebijakan-kebijakan publiknya misalnya begitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk terus bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Misalnya di Jawa memang kita terbiasa dengan budaya pasrah gitu ya. Kemudian nerimo. Nah, kemudian ini yang harus diartikan lebih tajam lagi, bahwa pasrah itu dalam fase yang seperti apa. Dalam fase yang seperti apa pemirsa? Saya juga penasaran, mungkin juga pemirsa juga. Namun kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetaplah bersama Bincang hari ini, spesial Hari Kartini. Ya pemirsa, Bincang hari ini spesial Hari Kartini masih menemani Anda. Ini masih kurang lebih ada beberapa saat untuk Anda bisa berpartisipasi pula. Kami undang di 2 line telepon kami di 451666 atau di 02744517777. Tadi kita masih sedikit terpotong mengenai kata-kata perempuan yang pasrah begitu ya. Sebenarnya ini pasrah dalam fase yang seperti apa ini pemirsa? Langsung saya menyapa lagi Mbak Nina nih untuk menjelaskannya secara utuh. Karena kalau sepotong-sepotong mungkin ada mispersepsi juga nanti. Silakan Mbak Nina. Iya, tadi sempat diskusi sedikit sama Wah ya, bahwa ternyata pasrah itu terkadang dimaknai berbeda, yang seharusnya misalnya kita bisa mengartikan bahwa pasrah itu adalah suatu sikap yang ikhlas tadi Bu ya. Tapi kemudian pasrah di sini yang saya katakan bahwa kita sudah tidak mau berbuat apa-apa lagi gitu, menerima saja kondisi seperti ini. Ya perempuan ini memang harusnya di rumah menurut misalnya, padahal potensi dirinya itu sangat besar. Kemudian dia tidak mau melakukan hal-hal yang bisa menggali potensi diri, dan akhirnya
hanya menjadi korban, saya katakan korban di sini karena itu tadi dia tidak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan, kemudian menjadi dipendam begitu ya kan, tidak berani bersuara itu tadi. Dan ini memang fenomena yang masih banyak terjadi. Mungkin untuk sebagian kita ada yang mengekspresif sekali begitu ya, tapi ada sebagian juga yang mungkin apakah itu sudah norma-norma yang ditanamkan, sudah kamu diam saja, kamu jangan berbicara. Itu bagaimana Ibu Wahya? Silahkan. Ya sebenarnya pasrah itu bukan sesuatu yang pasif gitu ya. Pasrah itu sesuatu yang aktif karena kita juga melakukan sesuatu. Yang tadi udah dikatakan Mbak Nina, melakukan sesuatu dengan ikhlas gitu ya. Karena sebenarnya kita budaya orang timur gitu ya. Jadi lebih ke pendidikan hati, pendidikan batin gitu ya. Dan batin itu mestinya lebih tinggi dari otak gitu, menguasai otak gitu ya. Nah, jadi kita tidak ngongso, tidak memaksakan diri, tetapi kita menjalankan dengan ikhlas gitu. Ya, itulah pasrah sebetulnya. Jadi bukan menyerah gitu ya, kayaknya udahlah apatis gitu ya, bukan itu. Tetapi susah ya, kalau orang Jawa kan misalnya ngeluruk tanpa bolo, kalah tanpa ngasorake gitu ya. Nah, jadi ada sesuatu yang keluar dari hati nurani dan ini suatu perbuatan yang ikhlas tadi sebetulnya, pasrah di situ. Jadi lebih kepada keikhlasan, pengabdian sebagai seorang perempuan juga begitu ya Ibu ya, dalam menjalankan sesuatunya begitu, termasuk untuk menjadi seorang aktivis perempuan pun harus ya. Lebih kepada ikhlas pemirsa. Ini ada nggak sih Mbak kendala-kendala selama menjadi aktivis perempuan? Wah, yang banyak. Tentunya kita bisa sharing juga kepada pemirsa bahwa tidak mudah loh ini ternyata ya. Iya, banyak hal yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang dikategorikan sebagai kelompok aktivis perempuan itu. Karena sebenarnya kalau saya secara pribadi itu tidak membatasi bahwa yang teman-teman yang konsen untuk isu-isu perempuan kemudian disebut aktivis perempuan, tapi saya percaya bahwa banyak sekali sebenarnya perempuan dan bahkan mungkin juga laki-laki gitu yang sebenarnya melakukan hal-hal atau penguatan, pemberdayaan begitu yang seperti dilakukan oleh teman-teman perempuan. Karena konteksnya aktivis itu ya orang yang aktif begitu kan, tapi secara pribadi memang ada kelompok tertentu gitu yang disebut di dalam masyarakat dikategorikan sebagai teman-teman aktivis perempuan yang mana memang kesehariannya kita melakukan kerja-kerja untuk penguatan ataupun penyadaran terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan. Kalau kendalanya saya rasa banyak pasti sekali banyak begitu ya. Persoalan yang banyak dihadapi oleh perempuan. Ini apa saja ini Mbak? Yang pertama tentu lebih pada bagaimana kita bisa punya bargaining gitu ya. Dari keluarga misalnya yang pertama itu jelas yang akan kita hadapi. Ketika kita mau keluar rumah, melangkahkan kaki dari rumah, itu juga kita pasti harus berpolitik. Iya, politik harus personal gitu kan. Bagaimana untuk bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita keluar bukan untuk sesuatu yang negatif gitu ya, tetapi kita menyapa dulu ada Bapak Siswanto ini yang ada di Gunung Kidul. Selamat sore Bapak Siswanto. Selamat sore. Selamat Hari Kartini Bapak. Iya, selamat sore Pak. Hari Kartini. Iya, silakan Bapak. Ya, ini walaupun Bapak mau telepon ibu-ibu ya. Ini dikeroyok ibu-ibu ini Bapak. Iya. Pahlawan satu siapa-apa. Cuman pengen sharing saja bahwa terkesan selama ini yang ketika bicara emansipasi, itu seorang perempuan atau seorang ibu itu harus harus all out di luar itu, dan itulah yang terkadang justru malah mengakibatkan perusakan terhadap perempuan sendiri gitu. Sebetulnya kalau saya bukan berarti mengendaki agar perempuan itu di rumah, tetapi ternyata perempuan itu ketika sudah berkeluarga dan dia di rumah itu ternyata punya peranan yang sangat penting gitu. Contoh bagaimana ketika seorang perempuan di rumah dia bisa membesarkan anak, bisa mendidik anak, dan itu kan akan menghasilkan yang luar biasa dibandingkan dengan orang karena emansipasi terus
saya harus keluar sementara anak-anak terlantar dan sebagainya, sehingga mengakibatkan ya hasil yang seperti ini gitu. Kerusakan itu gitu. Saya mengharapkan jangan dikotomi bahwa yang namanya emansipasi itu wanita itu harus menjadi aktivis, wanita itu harus seperti pria, tapi itu juga emansipasi ketika seorang wanita itu dia bekerja di rumah, dia melayani suaminya, mendidik anaknya, dan sukses. Itu saya kira bentuk emansipasi yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bapak Siswanto sudah terputus. Ada tanggapan mungkin dari diterusin. Oh baik. Yang kaitannya soalnya sama yang saya sama ya begitu ya. Oke. Jadi silakan, terima kasih Pak Siswanto. Sebenarnya kan tadi belum selesai begitu ya, bahwa tidak berarti perempuan yang memilih tinggal di rumah gitu ya, itu adalah perempuan yang tidak maju, perempuan yang tidak punya istilahnya akses apapun. Tetapi kita hanya ingin mengatakan bahwa perempuan diberi kebebasan untuk memilih. Artinya tadi saya sampaikan bahwa kendala kita banyak. Misalnya yang pertama adalah bagaimana kita punya bargaining. Kalau saya teman-teman nyebutnya political is personal, keputusan politik perempuan sendiri. Jadi pilihan perempuan ketika dia memilih, oh saya mau menjadi aktivis perempuan nih, oh saya mau menjadi seorang pendidik, oh saya mau tinggal di rumah, itu adalah pilihan bebas bagi perempuan tanpa ada rasa tekanan. Nah itu artinya kami tidak pernah mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang ada di rumah itu lantas bukan perempuan yang menyadari emansipasi ya Bu, tapi itu adalah sebuah pilihan tanpa tekanan apapun, sehingga ketika dia memilih itu karena kesadaran, bukan karena keterpaksaan, karena nggak ada pilihan lain, karena dia sudah dikondisikan menjadi perempuan yang memang ada di wilayah domestik. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Kalau pilihan kami berada di wilayah ini, ya itu karena keputusan pribadi. Artinya tidak ada tekanan dari manapun. Itulah itu yang butuh kita sampaikan. Garis bawahi pokoknya begitu ya, bukan melulu lalu emansipasi terus kita harus semuanya keluar rumah. Itu tidak ternyata. Seperti juga halnya Ibu Wahya, ini yang memutuskan karena emansipasi wanita juga pemirsa, jadi Ibu Wahya memutuskan untuk waktu itu Ibu berkarir juga ya Ibu, sempat berkarir, kemudian bagaimana Ibu? Ya, jadi sebetulnya seperti tadi yang Pak Siswanto katakan, kalau orang sudah berkeluarga itu pasti punya keterbatasan seperti itu ya. Nah waktu itu kami berdua, saya sama suami saya memang bekerja begitu, dan ya awalnya anak saya protes gitu ya. Mereka menganggap bahwa kami tidak bertanggung jawab karena meninggalkan rumah gitu ya, dari katanya kalau bapak sama ibu gak bertanggung jawab saya mau ikut eyang katanya. Itu bukan ikut tetangga begitu ya, bahaya. Nah itu yang akhirnya membuat kami harus mengambil keputusan ya. Jadi kalau dalam keluarga ini bukan masalah kalah dan menang, tetapi ini harus ada kesadaran dari masing-masing, dan ini pembagian peran saja gitu ya. Dan kemudian saya memutuskan sendiri, dan salah satunya yang disebut kebebasan tadi, bagaimana juga seorang perempuan, ya baik perempuan dan laki-laki punya kemandirian untuk bisa mengambil keputusan. Dan harkat orang yang suami istri ini kan bukan karena kalah menang gitu ya, tapi ada ya saling menghargai gitu. Nah kemudian saya memilih, oke, saya memang saya harus di rumah, karena bagaimanapun menurut saya perempuan itu punya start yang lebih dulu untuk pendidikan dibanding ayah gitu ya. Karena yang mengandung, yang menyusui itu adalah ibu. Dan menurut saya dengan mengandung dan menyusui kita punya ikatan yang sangat luar biasa. Dan ketika anak-anak masih membutuhkan peran ibu, bagaimana dia punya rasa aman, dia bisa nyaman gitu ya. Dan saya juga lebih bahagia, saya bisa mengetahui perkembangan anak saya dari hari ke hari gitu ya. Nah akhirnya saya memilih untuk di rumah. Tetapi saya juga nggak bisa diem saja, karena ketika saya di rumah, oh ada tetangga yang seperti ini, ada ini. Nah kemudian saya memutuskan untuk bisa membuat Sanggar Anak Alam. Itu salah satunya juga itu. Jadi ya ini jasa anak saya sebetulnya. Tadi ya, jadi saya juga ternyata nggak bisa diam, sekalipun saya di rumah gitu. Saya sebagai perempuan yang boleh dikatakan saya punya pengetahuan ya nggak banyak-banyak sih, tapi saya bisa mengabdikan pengetahuan saya juga untuk kepentingan orang banyak. Bisa ditularkan juga ya, untuk yang hal positif itu lagi Ibu ya. Kemudian Mbak Nina ini mewakili anak muda begitu ya Mbak Nina ya. Ini tanggapan terhadap tadi Bapak Siswanto katakan begitu, emansipasi atau kebebasan yang jangan kebablasan.
kasarnya begitu. Iya, memang tadi disampaikan Mbak Putri bahwa kita sendiri menyadari bahwa ada keterbatasan karena fungsi reproduksi kita harus kita jalankan. Kemudian pertanyaannya tadi, kemana Bapak ketika Ibu memang harus mengurusi rumah tangganya? Tadi pilihan Bu Yahya mengatakan saya memang harus di rumah. Tetapi ini kadang-kadang dipolitisir juga oleh laki-laki bahwa dengan kondisi seperti itu perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan memang harus di rumah. Padahal jarang sekali kita lihat seorang ayah bisa memilih menjadi bapak rumah tangga misalnya, ya memang kita yang keluar mengurus anak misalnya. Tugas mengurus anak ini kan tugas berdua bersama gitu. Anak bersama kok gitu ya. Anaknya ibu. Kok bisa hanya tanggung jawabnya diserahkan ke ibu. Tapi kemudian ketika bisa memilih, jarang sekali ayah memilih untuk tinggal di rumah dan ibu di luar misalnya begitu. Nah, kondisi-kondisi ini yang sebenarnya bisa dikompromikan. Nah, kemudian ketika saya lihat ada memang seorang ayah yang saya bekerja di rumah dan saya sambil mengurus anak, ibu silahkan keluar dengan segala pekerjaannya. Tetapi lingkungan sekitar juga tidak semuanya mendukung. Nah, kemudian ini juga yang mengalahkan pilihan-pilihan itu tadi gitu. Iya, ternyata begitu. Wah, ini kaitannya dengan Ibu Wahya, ternyata ini kan sudah mendalami begitu ya Ibu ya, udah jatuh bangun begitu, ibaratnya keluarganya kan juga sudah lama. Lalu apakah di situ memang ada dominasi begitu Ibu dalam rumah tangga, misalnya dalam posisi pria dan wanita begitu Ibu? Tapi nanti dulu Ibu, jangan dijawab dulu apakah beneran ada atau tidak. Pemirsa, kami akan kembali lagi masih dengan tema Perempuan Indonesia Pembentuk Karakter Bangsa menuju Indonesia yang berkarakter. Bincang hari ini bersama para wanita super begitu pemirsa, luar biasa sekali, masih akan berlanjut namun setelah jeda iklan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, masih memperingati Hari Kartini yang hari ini juga merupakan salah satu hari menurut saya hari yang paling istimewa juga karena saya juga bisa langsung bertemu dengan narasumber kami yang ada di sini. Tadi masih melanjutkan perbincangan dan ini adalah sesi akhir pemirsa. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, kami undang sekali lagi di dua line telepon di 451666 dan 0274 451777. Kembali kepada Ibu Wahya dulu. Lalu apakah memang benar begitu Ibu? Mungkin dari pengalaman Ibu begitu. Apakah memang ada dominasi begitu antara pria dan wanita? Sebenarnya kalau kita bicara dominasi itu bisa perempuan mendominasi, bisa laki-laki mendominasi. Jadi misalnya punya jabatan itu laki-laki, wanita di rumah pun bisa mendominasi suaminya gitu ya. Kadang-kadang makanya kenapa ada korupsi, ada apa itu juga ada salah satu yang mendominasi misalnya seperti itu. Nah, jadi saya kurang setuju kalau misalnya pilihan saya lebih memilih saya di rumah, bukan berarti saya kalah dengan suami saya. Nah, ini bukan masalah kalah dan menang gitu ya, tapi masalah kesepakatan dan kita mesti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Saya melihat lebih nyaman anak-anak saya bersama saya, bukan berarti tidak nyaman sama ayahnya gitu ya. Dan saya juga lebih nyaman, saya nggak harus mundur-mundur kemana-mana gitu ya. Ya. Jadi kalau masalah dominasi sebetulnya bisa di mana saja dan bisa terjadi kapan saja gitu jadi ya. Jadi bukan antara pria dan wanita begitu ya. Iya. Jadi bisa jadi misalnya perempuannya tuh di rumah tapi mendominasi sampai ikut campur tangan, ambil keputusan apa yang sesungguhnya itu adalah pekerjaan suaminya seperti itu. Nah, ini menurut saya bukan masalah kalah dan menang, tetapi bagaimana sejauh mana kita sesama manusia bisa saling menghargai, saling hakikat manusia bahwa di hadapan Allah kita laki dan perempuan itu sama. Begitu. Itu yang perlu kita gali kembali. Jadi bukan dominasi gitu ya. Itu yang kadang-kadang. Jadi ya, pendidikan, kehidupan ini harus adil dengan siapa saja, tidak hanya laki dan perempuan, tapi juga dengan lingkungan seperti itu. Lebih banyak toleransi juga begitu ya Bu ya, dan pengertian. Baik, kemudian kalau selama menjadi aktivis perempuan begitu, saya kembali lagi dulu ini ke Mbak Ani kalau gini ya. Suka dukanya apa sih Mbak?
Ya suka dukanya ya banyak Mbak, tapi kalau sukanya jelas artinya kita menjadi merasa punya semangat begitu kan, punya banyak teman, bisa berkontribusi lah, meskipun mungkin tidak banyak buat orang lain, tapi paling tidak buat diri kita sendiri. Artinya bahwa ini loh, kita bisa menunjukkan bagaimana sebenarnya kita menjadi perempuan yang punya hak yang sama, yang punya kesempatan yang sama, dan dalam hal ini kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu jelas sangat membahagiakan begitu kan. Kalau dukanya ya paling tidak bagaimana pandangan masyarakat, mungkin ya lingkungan juga kadang menganggap kerjaannya apa sih, pulang iya gitu, karena mungkin dianggap tidak punya pekerjaan, atau datang dan pergi, misalnya kita pergi pagi pulang malam begitu kan, yang kadang-kadang juga harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Itu mungkin bagi sebagian masyarakat kita yang mengkonstruksikan bahwa bekerja itu ya ada jam kerjanya, dari pagi sampai jam berapa. Tapi perempuan, kalau yang dihadapi oleh teman-teman aktivis mungkin sama, bahwa kita tidak bisa menentukan jam kerja walaupun secara institusional atau di organisasinya masing-masing ada, tetapi pekerjaan itu adalah panggilan jiwa. Ketika misalnya saya yang kebetulan konsentrasi untuk penanganan korban kekerasan jam 2 pagi gitu, dini hari tiba-tiba ada yang telepon karena korban butuh segera pertolongan, harus dibawa ke rumah sakit, harus mendapatkan visum. Masa saya bilang saya tidur dulu, besok ya keburu entah kemana ini. Nah ini yang mungkin tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh orang lain, apalagi masyarakat gitu. Ini perempuan keluar malam, padahal yang kita lakukan adalah membantu orang lain yang punya persoalan. Nah ini sebenarnya ini PR juga ya, berarti bagaimana masyarakat menganggap bahwa wanita yang keluar malam itu mungkin dalam tanda kutip ini kayaknya kurang beres, kurang kerjaan ya kan? Atau cari kerjaan. Cari kerja ini apa ini? Padahal ini nggak bisa, Mbak, nggak bisa kita tiba-tiba seperti itu, karena ini lebih pada kondisi panggilan jiwa kita untuk membantu orang lain. Lalu apakah memang dari keluarga mendukung begitu Mbak Ani? Ya kalau dari keluarga saya alhamdulillah kami tidak harus bargaining, tapi karena sejak awal kebetulan ya saya bersyukur dilahirkan dari orang tua yang mungkin dari awal sudah sangat demokratis gitu, memberi kesempatan pada kami untuk selalu bisa mengekspresikan apa yang kita mau. Iya, itu kalau menurut Mbak Anik pemirsa ya. Jadi bagaimana kita ada persamaan di sini dan kebebasan yang terbatas itu tadi. Kemudian kalau dari Mbak Nina, ini bagaimana nih ini suka duka menjadi seorang aktivis perempuan? Iya, kalau kebetulan selama ini saya bekerja di lembaga yang concern dengan pendampingan perempuan dan korban. Nah, di sini kita memang banyak masuk ke ranah-ranah institusi pernikahan gitu ya. Kemudian pasti akan ketika saya masuk ke lingkungan keluarga tersebut, pasti pertanyaannya, Mbak siapa? Sudah menikah belum? Emang Mbak pernah merasakan apa tentang pernikahan misalnya? Mbak nggak merasakan apa yang saya rasakan gitu. Kemudian ini yang coba kita jelaskan bahwa saya punya rasa empati dan bersimpati dengan ibu atau dengan adik, dengan kakak gitu ya. Mari kita sama-sama bangkit dari keterpurukan yang sudah kita rasakan sekarang. Nah, tantangan-tantangan seperti ini yang ya bisa dikatakan suka dan dukanya lah gitu. Karena tidak semua orang bisa menerima kita dengan mudah, apalagi untuk urusan perkawinan, karena dianggap itu persoalan yang sangat pribadi gitu ya. Dan orang masih menganggap bahwa ketika orang lain tahu persoalan rumah tangganya ini menjadi hal yang tabu. Begitu. Jadi kasarannya aib. Kemudian apakah memang dalam setiap kasus seperti yang tadi dialami Mbak Nina sendiri, semua rata-rata korban adalah wanita, perempuan begitu? Selama yang kami tangani selama ini hampir 100%. Ya, ini berdasarkan fakta begitu ya. Kita tidak karena kita perempuan lalu begitu ya, karena memang faktanya begitu, benar begitu ya. Iya, kemudian ini saya juga menyadari bahwa
kita tidak bisa memungkiri bahwa ada memang korban laki-laki, tapi ini persoalan pilihan yang kami lakukan sebagai pendamping perempuan. Ya memang perempuanlah yang kami lihat gitu, perempuanlah yang kami dampingi. Jadi ya kalau memang ada korban laki-laki mungkin kita akan rujukan ke lembaga lain. Baik. Ibu Wahya sendiri sebagai seorang aktivis perempuan juga yang lebih konsen dalam bidang pendidikan anak begitu ya Ibu ya, di samping juga sebagai ibu rumah tangga, tantangan terberat Ibu? Tantangan apa ya? Karena saya tuh penganut bahwa kehidupan ini mengalir begitu ya, jadi saya lebih banyak sukanya gitu ya, karena begitu, yang di pendidikan kami juga menekankan komunitas dan bahwa pendidikan itu harus dimulai dari keluarga. Nah, jadi kami juga membangun komunitas, penyadaran bersama seperti itu, bahwa pendidikan yang utama adalah di dalam keluarga. Jadi antara bapak dan ibu tadi jadi ada bukan ada kepincangan, tetapi saling mengisi. Ya. Jadi di tempat kami ini kalau pertemuan wali murid itu tidak hanya ibu-ibu tapi juga bapak-bapak, dan justru malah lebih banyak bapak-bapak yang mengantar anak sekolah. Nah, sehingga waktu ada nyanyian apa tuh yang kasih ibu itu banyak anak yang protes, kasih bapak. Syair itu selesai kan nggak ada kasih bapak gitu ya. Seharusnya kita membuat lagi kasih ibu dan bapak gitu ya Ibu. Ya, kemudian kalau menurut pandangan dari Ibu Wahya dulu tentang perempuan Indonesia saat ini seperti apa Ibu? Ya, sebetulnya masih sangat general gitu ya. Ada di satu sisi sudah banyak menikmati kemajuan, sudah merasakan kebebasan, tetapi juga karena masyarakat kita masih paternalistis gitu ya. Jadi dominasi laki-laki itu masih kelihatan gitu ya. Misalnya dalam pertemuan RT gitu aja biasanya saya pernah jadi ketua RT dan waktu itu saya mengatakan pertemuan RT tidak boleh hanya bapak-bapak, tapi pertemuan RT karena RT juga harus melibatkan ibu rumah tangga, anak gitu ya. Nah, tapi di banyak tempat ya tetap aja dominasi itu laki-laki gitu ya. Ibu-ibu yang mengerjakan keputusan-keputusan, kemudian bapak yang ngambil keputusan. Ini sederhana aja, misalnya posyandu, itu jarang sekali ada posyandu itu yang bapak-bapak yang nimbangi, yang lihat ini, tapi biasanya ibu-ibu gitu. Nah, tapi bapaknya memang sedang bekerja Ibu. Karena ibu yang bekerja juga banyak kan. Ibu juga bekerja, iya benar. Nah, dan juga tapi kalau pengambilan keputusan untuk misalnya RT gitu loh, untuk pembangunan untuk apa itu jarang sekali melibatkan ibu dan anak gitu ya. Saya bagaimana jalan-jalan itu semuanya di aspal, kemudian ada polisi tidurnya seperti itu. Nah, ini juga tidak mengakses anak-anak, misalnya anak-anak sedang belajar naik sepeda sekarang, wah nanti kalau jatuh bisa lukanya lebih parah daripada jalan. Nah, tapi menurut mereka yang namanya pembangunan yang maju itu kalau digampang semua aspal. Nah, ada polisi tidurnya kalau ibu-ibu yang lagi hamil gitu gimana gitu. Apalagi naik becak begitu Ibu ya. Baik, kemudian saya kembali dulu ke Ibu Ani begitu Bu. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk karakter bangsa Indonesia yang ingin diwujudkan oleh mungkin dari para aktivis perempuan sendiri? Ya, kalau ini bicara secara pribadi ya, artinya bahwa bagaimanapun juga gitu kan, kita hidup di Indonesia yang penuh dengan budayanya. Artinya bahwa sejak kecil kita terlahir dalam kondisi yang sebenarnya penuh dengan nilai-nilai yang bagus gitu. Artinya bahwa kalau misalnya ada nilai-nilai budaya yang memang itu tidak tepat, ya itu tidak perlu kita adopsi. Tetapi saya yakin banyak sekali nilai-nilai etika yang itu memang sejak kecil ditanamkan pada kita. Nah, ini tentu juga menjadi kekuatan buat kita, bagaimana kita menciptakan lah atau melahirkan perempuan-perempuan yang dalam koridor maju gitu, maju tetapi masih gitu kan, masih memenuhi kriteria sebagai perempuan yang beretika. Artinya kebebasan bukan murni tanpa batas, tetapi kita hidup di bangsa yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai agama yang diyakini oleh masing-masing. Itu akan menjadi kekuatan bagaimana sebenarnya pencitraan terhadap perempuan Indonesia. Ini loh perempuan Indonesia itu yang cerdas, yang pintar, tetapi juga penuh dengan kesopan santunan dan bernilai agamanya juga diyakini sebagai sesuatu yang memberi kekuatan. Seperti itu kalau saya secara pribadi. Biasa jawabannya. Kemudian kalau misalnya dari Mbak Dina sendiri ini, apakah ada saran untuk para wanita Indonesia yang di rumah untuk membangun jati diri karakter bangsa begitu?
Sarannya. Kalau ini sudah masuk ke saran ya berarti ya. Iya, yang jelas kembali kalau kita mengingat Kartini, beliau selalu mengajarkan kita untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi lah gitu ya. Karena dengan kita bertemu dengan banyak orang, semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan dari orang. Dan kemudian ini akan menjadi benteng buat kita mau kemana gitu. Karena banyak pilihan yang bisa kita lihat gitu. Kalau kita hanya melihat pakai kacamata kuda gitu, kita nggak akan pernah bisa lebih baik gitu. Karena kalau sudah pokoknya begini gitu ya, lurus aja, kita nggak bisa ngelihat hal yang lain gitu. Tapi kalau dengan kita keluar dari zona nyaman yang kita anggap selama ini, dan artinya bukan kebablasan seperti yang Mbak Putri sampaikan, tapi ya mungkin mencari tempat, mencari wadah yang baik untuk pengembangan diri bisa kita. Banyak kawasan juga masuk begitu dan banyak pilihan dan opsi juga untuk para perempuan Indonesia. Ibu Wahya ingin disampaikan kepada seluruh perempuan Indonesia, mungkin Yogyakarta khususnya yang menonton acara kita hari ini. Ya, sebenarnya kita harus membekali diri dengan pengetahuan yang cukup gitu ya, supaya kita tidak kuper gitu ya, supaya kita juga bagaimana kita menyiapkan generasi bangsa yang tangguh. Nah, itu juga harus didasari dengan pengetahuan yang cukup. Dan perempuan juga jangan terlalu banyak termakan iklan gitu ya. Misalnya gemuk-gemuk seperti kami ini terus kemudian kami saya nggak termakan iklannya, abang sudah jadi lahir Ibu. Nah, ini kita juga mesti perempuan juga punya rasa percaya diri dan mengembalikan lagi pendidikan itu dalam keluarga gitu ya. Karena sekarang sudah ada pergeseran bahwa pendidikan itu lebih diserahkan ke institusi-institusi dan keluarga itu merasa tidak berdaya. Nah, sekarang harus kembali lagi karena nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang luhur dalam agama itu harus ditegakkan mulai dari keluarga. Termasuk juga untuk para perempuan Indonesia begitu ya Ibu. Baik, terima kasih banyak ini kepada seluruh narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Luar biasa, ada Ibu Wahya, ada Mbak Nina dan juga ada Mbak Ani. Mbak Putri sebenarnya pemirsa. Saya tadi disuruh panggil Mbak Ani tapi. Baik, kalau begitu pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda di Bincang hari ini spesial Hari Kartini. Akhirnya saya Cita Vanessa mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda dan tetap saksikan Jogja TV Tradisi Tiada Henti. Salam Indonesia.